dan penilaian obligasi. Obligasi merupakan suatu instrumen utang jangka panjang di mana pihak pinjaman atau perusahaan setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Jenis-jenis obligasi terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, obligasi pemerintah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, obligasi ini disebut juga dengan obligasi negara. Kedua, obligasi perusahaan, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang terdiri dari obligasi barang dan obligasi tanpa nominal. Obligasi pemerintah daerah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau negara-negara luar. Contohnya seperti obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keempat, obligasi luar negeri, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah asing dan oleh perusahaan asing. Karakteristik utama pada obligasi. Yang pertama, nilai pari, yaitu nilai yang mencerminkan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan dijanjikan untuk dilunasi kembali pada saat tanggal jatuh tempo. Yang kedua yaitu pembayaran kupon atau yang disebut juga dengan kupon payment, yaitu jumlah bunga tertera yang dibayarkan setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu tingkat bunga kupon, yaitu tingkat bunga tahanan yang dinyatakan atas suatu obligasi. Biasanya ini dinyatakan dalam perusahaan tertentu. Yang keempat yaitu obligasi dengan tingkat bunga mengambang atau yang disebut juga dengan floating rate bond, yaitu suatu obligasi yang tingkat bunganya berfluktuasi sesuai dengan perusahaan tingkat bunga secara umum. Yang kelima yaitu kupon obligasi nol atau yang disebut juga dengan zero coupon bond, yaitu suatu obligasi yang tidak membayarkan bunga tahunan tetapi dijual dengan diskon di bawah nilai pasar sehingga memberikan kompensasi kepada investor dalam bentuk apresiasi modal. Yang keenam yaitu tanggal jatuh tempo, yaitu suatu tanggal yang telah ditentukan untuk melunasi nilai pada suatu obligasi. Yang ketujuh, waktu jatuh tempo awal, yaitu jumlah tahun sampai tanggal jatuh tempo sejak obligasi ditargetkan. Yang kedelapan ialah ketentuan penebusan. Disebut juga dengan call provision, yaitu ketentuan dalam kontrak obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk menebus kembali obligasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kesembilan ialah ketentuan dana pelunasan. Disebut juga dengan sinking fund provision, yaitu ketentuan dalam kontrak obligasi yang meminta emiten melunasi sebagian emisi obligasi setiap tahunnya. Yang ke-10 ialah obligasi yang dapat dikonversi, disebut juga convertible bond, yaitu obligasi yang dapat ditukarkan berdasarkan opsi pemegang obligasi dengan saham biasa perusahaan emiten. Jadi investor itu bisa mengganti, menukar, atau mengkonversikan sebuah obligasi dengan saham perusahaan emiten yang lainnya. Yang ke-11 obligasi yang dapat dijual kembali. Disebut juga putable bond, yaitu obligasi dengan ketentuan yang memungkinkan investornya menjual kembali obligasi kepada perusahaan sebelum tanggal jatuh tempo pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ke-12 yaitu obligasi pendapatan. Disebut juga income bond, yaitu obligasi yang membayarkan bunga hanya jika perusahaan memiliki cukup laba untuk membayar bunga tersebut. Nah, ini perlakuannya mitio dengan saham biasa, di mana nanti perusahaan akan menampilkan dividen kepada pemegang saham biasa jika perusahaan itu laba. Kalau perusahaan rugi, perusahaan tidak akan membayarkan dividen tersebut. Yang ke-13, obligasi terindeks. Obligasi yang pembayaran bunganya didasarkan atas indeks inflasi sehingga akan melindungi pemegangnya dari risiko inflasi. Penilaian obligasi. Cara menilai dari obligasi ada dua metode, yaitu dengan garis waktu dan rumus. Dengan garis waktu kita buat sesuai dengan umur obligasi sampai dengan jatuh tempo. Kalau misalkan ada 10, berarti garis waktunya ada 10 waktu. Kemudian dengan menggunakan rumus nilai obligasi dapat dihitung dengan cara membagi tingkat
bunga yang dibayarkan setiap tahunnya dengan 1 tambah RD pangkat 1 pada tahap pertama. Pada tahap kedua, NT dibagi dengan 1 tambah RD pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan habis umur jangka waktu dari obligasi sampai obligasinya jatuh tempo. Penjelasan dari rumus dapat dilihat dari RD yaitu tingkat bunga pasar obligasi untuk menghitung nilai sekarang, arus kas, dan obligasi. N yaitu jumlah tahun sebelum obligasi jatuh tempo. INT yaitu adalah bunga yang dibayarkan setiap tahunnya. Dan M adalah nilai pari obligasi. Selanjutnya, obligasi dengan kupon setengah tahun. Bagaimana kita menghitung nilai obligasi untuk perusahaan Unitem yang dapat membayarkan bunga obligasi atau kuponnya untuk periode setengah tahun yang harus dilakukan pertama, yaitu membagi pembayaran bunga kupon tahunan pendapatan jumlah bunga yang dibayarkan setiap 6 bulan. Jadi, kalau misalkan bunga kupon tahunnya itu 14%, berarti bunga untuk per 6 bulannya adalah 14 dibagi 2 ada 7%. Selanjutnya, mengalihkan jumlah tahun sampai jatuh tempo N dengan 2 untuk menentukan jumlah periode setengah tahun. Jadi, kalau misalkan obligasi itu 10 tahun, berarti untuk menghilangkan beberapa periode setengah tahunnya, 5 kali 2 adalah 10 tahun. Selanjutnya, membagi tingkat bunga nominal RD dengan 2 untuk menentukan tingkat bunga berkala atau setengah tahunnya. Menilai tingkat risiko obligasi. Di dalam investasi di obligasi, kita harus memahami apa saja risiko-risikonya. Yang pertama, risiko tingkat bunga, yaitu risiko yang terjadi penurunan harga obligasi yang diakibatkan oleh kenaikan tingkat bunga. Yang kedua, risiko gagal bayar, yaitu emiten gagal bayar di mana jumlahnya yang diterima oleh investor akan lebih kecil daripada penawaran yang dijanjikan. Untuk dapat meminimalkan risiko-risiko, kita harus bisa memilih obligasi yang tepat dan kita juga harus kenal dengan peringkat obligasi. Maksud dari peringkat obligasi ini adalah pengkaderan atau memeringkatkan obligasi di mana nanti peringkat obligasi ini dapat dijadikan sebagai indikator risiko gagal bayar. Kemudian, peringkat obligasi ini dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya menjadi acuan investor sebelum menjadi obligasi. Menurut teorinya, peringkat obligasi terdiri dari 2, yaitu yang pertama investment grade, yaitu obligasi layak investasi karena perusahaan emiten mampu untuk membayar bunga dan pajak obligasi. Biasanya dituliskan dengan kode AAA atau AAA, AA+, AA, dan AA, atau AA1, AA2, dan AA3. A+, A, dan A, A1+, A2, dan A3, BBB+, BBB, dan BBB, atau BAA1, BAA2, dan BAA3. Kelompok peringkat obligasi non-investment grade yaitu obligasi yang tidak layak investasi karena perusahaan emiten tidak mampu untuk membayar bunga dan pokok obligasi. Biasanya dituliskan dengan kode BB+, BB, dan BB- atau BA1, BA2, dan BA3, B+, B, dan B- atau B1, B2, dan B3, CC+, dan CCC, dan CCC- atau CAA1, CAA2, dan CAA3, CC+, CC, dan CC- atau CA1, CA2, CA3, C+, C, dan C- atau C1, C2, dan C3. Obligasi syariah atau disebut dengan sukuk. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional di tahun 2002 menyatakan jika pengertian obligasi syariah adalah surat-surat berharga jangka panjang yang berprinsip syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang surat obligasi berbentuk bagi hasil dan pembayaran kembali dana obligasi pada jatuh tempo tertentu. Dan untuk pelaksanaannya, obligasi syariah ini menggunakan proses akad ijarah, itisna, salam, murabaha, mudarabah, serta
masyarakat. Untuk kesimpulannya bahwa obligasi adalah surat berharga untuk sertifikat yang berisi kontrak pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pemberi pinjaman atau disebut pemodal. Obligasi juga kini menjadi alternatif bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dalam jumlah yang besar tanpa harus melalui syarat-syarat yang rumit ketika akan meminjam dana ke bank. Karena dalam obligasi ini penjualannya akan dimodifikasikan dan dijual kepada investor lain.